Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Video kali ini aku bikin kayak gini ya, ala-ala podcast. Karena di sini aku pengen cerita aja dulu perkembangan style aku kayak gimana. Oh ya, aku nggak facecam di sini karena persiapannya masih agak ribet. Jadi aku bikin kayak gini dulu, seperti podcast. Jadi aku pengen cerita perkembangan style aku kayak gimana, dan emang kalau mau dibilang terlalu cepat juga untuk ganti style. Padahal yang sebelumnya itu belum lama dipakai, belum lama dicoba gitu. Tapi ya aku usahain untuk tetap fokus di satu style dulu. Style ini sebenarnya gak baru-baru amat. Ini mirip dengan style yang sebelumnya. Yang membedakan itu gak terlalu banyak detail dan lebih simple, juga lebih jelas. Sehingga kalau aku bikin objek yang kecil ya, masih bisa kelihatan jelas. Sebelum lebih lanjut, kenapa aku pengen bahas soal perkembangan style aku? Di sini aku juga dapat pelajaran dan aku juga pengen share ke kalian. Jadi semoga video ini atau podcast ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke? Nah, aku gak tahu kalau style ini akan bertahan berapa lama. Tapi yang pasti aku akan usahain untuk bikin untuk praktek terus. Walaupun ya masih belum teratur ya, misalnya dalam bikin objeknya itu terlalu random, jadi gak ada story, gak ada meaning dan sebagainya. Ya namanya juga masih membiasakan diri dengan style tersebut. Gak jauh-jauh dari yang sebelumnya, style aku itu masih pakai outline atau stroke. Di sini stroke-nya bisa warna hitam atau ya selain warna hitam juga bisa. Dan style ini bisa dikerjakan tanpa outline juga. Jadi mau pakai outline atau tidak, stylenya itu masih mirip-mirip ya, masih matching. Salah satu cara aku nentuin style aku adalah dengan menggabungkan hal-hal yang aku suka. Nah, contohnya film-film atau series animasi kayak Disney dan kawan-kawannya, dan juga anime. Cara aku aplikasikan ke style aku yaitu aku bisa bikin karakter mereka atau objek-objek yang ada di movie atau di series itu dengan style aku sendiri. Nah, dalam kasus ini aku bisa bikin versi mini, versi cute atau chibi-nya ya. Aku kasih contoh, ini aku bikin yang versi animenya, yaitu One Piece sama Haikyuu. Ada juga Couple Going Merry yang di season awal-awal ya, kalau kalian ikutin seriesnya. Bukan hanya itu, aku bisa bikin juga custom karakter yang dimana ini terserah aku mau bikin karakternya itu kayak gimana. Aku udah buat 2 ya, tapi di sini baru male karakter, belum ada female karena yang male gampangnya dibuatnya, nggak ribet. Tapi nanti aku akan bikin versi female-nya. Nah, sebenarnya aku gak tahu bikin karakter yang versi gedenya. Tapi kalau aku bisa bikin versi mininya, kenapa enggak ya? Kadang emang agak sedikit kesal juga kalau merasa gak bisa bikin yang versi lainnya, versi yang lebih kompleks. Nah, tapi di sini aku mau bilang belum tentu orang lain juga bisa bikin style yang kayak aku bikin atau yang kalian bikin juga. Kenapa begitu? Karena terbukti aku udah banyak cari-cari ilustrasi dengan style-style yang unik. Dan kalau misalnya kita ambil 2 ilustrasi yang stylenya dikatakan kategorinya sama, tapi kalau diperhatikan baik-baik ada aja yang berbeda. Nah, itu adalah uniknya style masing-masing. Kalau kita pengen belajar dari style orang lain juga itu bisa, itu gak apa-apa. Atau mungkin kalian pengen niru style orang lain. Nah, ingat, belum tentu kamu suka style mereka. Walaupun kalian lihat, wow ini ilustrasinya keren, dan kalau kita berbicara secara profesional, potensial kliennya itu ada. Kalaupun kamu pengen kayak gitu, pasti ada aja yang beda hasilnya. Ketika udah bikin dan kalian merasa ada yang beda, kalian cari-cari tahu apa sih yang kurang.
Sebenarnya stylenya nggak ada yang kurang. Yang kurang adalah kitanya, pemikiran kita. Misalnya kita kurang paham dengan pemikiran kita sendiri. Apa sih yang kita suka? Apa tujuan kita bikin style kayak gini? Kenapa aku pengen bikin style kayak gini? Gitu. Jadi ada baiknya kalian pahami dulu kalian maunya yang kayak gimana. Mungkin ya kalian pengen style orang lain itu, tapi gini, apakah kalian bakal bikin style itu cuman karena itu adalah style milik orang lain atau ciri khas orang lain? Nggak mungkin kan? Kita bisa aja apresiasi style orang lain, tapi belum tentu kita suka untuk bikin style orang lain tersebut. Kalau kalian pengen belajar dari style mereka, itu gak apa-apa, itu bisa. Aku juga kayak gitu. Kalau kalian pengen niru untuk coba-coba, itu gak apa-apa. Yang penting ingat, di akhirnya kalian tentuin style kalian sendiri. Style ilustrasi itu dibikin karena ada sebuah tujuan ataupun latar belakangnya. Kalau tujuan misalnya pengen bikin ilustrasi yang pas buat anak-anak kecil supaya bisa ditaruh di buku cerita anak atau di mainan-mainan gitu ya contohnya. Nah kalau latar belakang ya kayak aku, dari hal-hal yang aku suka bisa jadi ilustrasi versi aku sendiri. Jadi rasanya agak sia-sia untuk mengenal lebih dalam dunia entertainment. Bahkan yang bukan dunia entertainment ada, misalnya aku suka yang namanya productivity. Nah ini bisa dijadikan sebuah ilustrasi. Mungkin kalian bertanya-tanya gimana? Untuk topik yang ini kita akan bahas sama-sama di lain video atau di lain podcast. Semoga aku ingat ya. Kalau kalian gimana? Udah punya style belum? Apakah kalian masih mau explore dulu? Atau udah mau mencari-cari style yang kayak gimana? Atau mungkin lagi sementara fokus? Kalian bisa ceritain di bawah tentang style ilustrasi kalian. Gak apa-apa kalau belum dapat atau masih gonta-ganti. Itu berarti kita sama. Emang gak cepat untuk nemuin style kita sendiri. Yang penting tetap explore kalau masih belum nemuin, praktek terus kalau udah dapat. Kalau udah dalam tahap perkembangan, tetap terus cari keunikan style kalian juga. Semoga podcast kali ini bermanfaat ya. Dan semoga kalian suka juga dengan style video yang kayak gini, karena selain di channel ini bahas soal ilustrasi atau bisa dibilang teknisnya ya, softwarenya, aku juga pengen ada yang namanya bincang-bincang kayak gini. Aku kasih nama Creative Talk. Jadi mau facecam atau enggak, aku masih bisa jelasin sama kalian. Sebenarnya Creative Talk ini juga udah ada video-videonya, tapi masih sedikit. Nanti aku akan rajin-rajin juga untuk bikin yang kayak gini. Karena kita harus imbangin teori sama praktek. Percuma kalau kita praktek-praktek terus, tapi kita teorinya masih sedikit. Begitu juga dengan percuma kalau kita banyak teori, tapi prakteknya dikit. Jadi ada baiknya seimbang. Kalau kalian suka dengan podcast ini, silahkan like. Kalau kalian punya pertanyaan, masukan, saran, atau request video tutorial atau video untuk bahas ya soal seputar ilustrasi, silakan kalian komen di bawah. Kalau kalian pengen support channel ini, kalian bisa share video-video aku yang bermanfaat buat kalian supaya bisa bermanfaat buat orang lain juga yang pengen belajar. Dan juga kalian bisa subscribe karena gratis ya. Dan follow Instagram aku di @millions. Di situ kalian bisa lihat style aku ya. Nanti aku akan upload tiap hari, kecuali hari Minggu mungkin. Nanti lihat dulu ya, karena masih belum teratur untuk penjadwalan kontennya. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye bye.